Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP115 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR dengan tipe 15600 plus black revisi kedua, produksi 26 Agustus tahun 2021. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 349,8 mm. Ukuran magnet 156 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 147 mm. Ketebalan gasket 8,5 mm. Ukuran terluarnya 384 mm. Dan ukuran antara baut 372,3 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gue coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 250 watt. Program power 500 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya mulai dari 42 sampai 3850 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 98 dB. Ukuran voice coil-nya 60,5 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 42 Hz, DCR 5,2 ohm, GTS 0,56, Cas 0,6, GMS 8,77, MMS 78,3 gram, GMS 0,18 mm per Newton, BL 13,4 Tesla meter, fast 171,7 liter, efisiensi 2,09%, SD 824,5 cm persegi, dan Xmax 5,6 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya ini sekitar 70. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 250 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya di 55 Hz dan untuk atasnya di sekitar 110 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 125 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan.
Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 55 Hz, frekuensi 51 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 56 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 163 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 176 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 250 Watt pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 6,6 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 6,9 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 44 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 185 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini 660 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 500 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 120 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 320 mili. Sementara untuk port kedua, ukurannya juga 120 mili. Sementara ukurannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 50 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 185 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 403 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakang ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara mundur ke belakang ini tentu bisa diminimalkan. Lalu untuk tekukan ini ukurannya 85 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dinding depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain ini karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti disesuaikan aja, dan rekomendasi gua untuk bukaan bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara dinding depannya ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Dan untuk handle,
Jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya, dan posisi handle di sini sengaja dipilih yang bertujuan untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan oleh ruang resonansi utamanya. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP115 khususnya untuk transducer speaker ACR dengan tipe 15600 plus black. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.